never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jack Miller mengakui kehilangan kursi di KTM karena diberikan ke Marc Marquez adalah sebuah kemungkinan. Pembalap MotoGP asal Australia, Jack Miller, mengakui bahwa KTM bisa mengganti posisinya dengan Marc Marquez pada 2025. Masa depan Marquez telah menyelimuti MotoGP bulan ini, tetapi selain apakah ia bertahan atau keluar dari Honda musim depan, ia akan menjadi pembalap bebas transfer yang sangat diinginkan pada tahun berikutnya. KTM sudah mengakui ketertarikannya mendatangkan Marquez sebagai bagian dari ekspansi besar-besaran. Dan pabrikan juga perlu mencari tempat di kelas Premier untuk Pedro Acosta musim depan. Pintunya terbuka dan saya tidak akan menjadi orang yang mencoba menutupnya, kata Miller kepada Motosan tentang persaingan untuk tetap mengendarai motornya dilansir dari Crash. Tentu saja, kehilangan tempat saya dari salah satu dari dua pebalap ini adalah sebuah kemungkinan. Jika saya tidak sebaik yang diharapkan KTM, saya tidak akan berada di sini pada 2025, itu hukum olahraga, ucap pembalap 28 tahun itu. Saya punya opsi untuk musim 2025 dan 2026. Terserah pada saya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mempertahankan pekerjaan saya, ujar Miller. Anda tahu, saya menghabiskan 5 musim di Ducati dengan kontrak 1 tahun yang harus saya perpanjang setiap saat. Miller mengakui bahwa dia sudah terbiasa dengan situasi transfer balapan seperti ini. Hal itu tidak mengganggu saya lagi. Miller bergabung dengan KTM pada 2023 dan terikat pada 2024 meskipun begitu ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat dengan tim pabrikan, kursinya telah mendapat sorotan. Pekan lalu, ia mengakui di sirkuit Misano, Italia bahwa ia kurang percaya diri. KTM memiliki kontrak Miller, rekan setimnya Brad Binder dan duo pembalap satelit mereka Pol Espargaro dan Augusto Fernandez untuk musim depan. Namun, mereka juga ingin membawa Acosta ke dalam tim. Motor kelima telah dikesampingkan, jadi bagaimana rencana KTM untuk memecahkan teka-teki ini masih harus dilihat. Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer telah mengungkapkan bahwa mereka ingin membeli tim satelit yang ada pada 2025 untuk menambah jumlah sepeda motor mereka di grid. Dengan cara inilah Marquez bisa didatangkan dan kabarnya bahkan akan mengendarai MV Agusta. Persaingan para pembalap MotoGP akan dilanjutkan pada seri balap MotoGP India 2023, 22-24 September. Miller akui Marquez bisa bikin dirinya di depak KTM. Jack Miller mengakui bahwa KTM bisa menggantikannya dengan Marc Marquez pada tahun 2025. Seperti diketahui, masa depan Marquez menjadi berita utama MotoGP dalam 1 bulan terakhir. Selain apakah dia akan bertahan atau keluar dari Honda musim depan, pembalap 30 tahun itu bisa jadi agen bebas yang sangat diburu pada tahun 2025. KTM sudah mengakui ketertarikannya mendatangkan Marquez sebagai bagian dari ekspansi besar-besaran pabrikan Austria tersebut. Bulan depan jadi hari penentuan masa depan Marquez di Honda. Ini efek domino jika Marc Marquez jadi tinggalkan Honda. Pabrikan ini juga akan mencarikan tempat di kelas utama untuk Pedro Acosta musim depan. Rumor yang melibatkan kedua pembalap menempatkan Miller, yang baru pindah dari Ducati, dalam risiko karena penampilan buruknya akhir-akhir ini. Pintunya terbuka dan saya tidak akan menjadi orang yang mencoba menutupnya, kata Miller kepada Motosan tentang persaingan untuk kursinya. Tentu saja, kehilangan tempat saya dari salah satu dari dua pembalap ini adalah sebuah kemungkinan. Miller menyadari, jika dirinya tidak sebaik yang diharapkan KTM, besar kemungkinan tidak akan berada di pabrikan tersebut pada tahun 2025. Ia pun merasa hal itu wajar dalam hukum olahraga. Saya punya opsi untuk musim 2025 dan 2026. Tergantung pada saya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mempertahankan pekerjaan saya. Anda tahu, saya menghabiskan 5 musim di Ducati dengan kontrak 1 tahun yang harus saya perpanjang setiap saat. Saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Hal itu tidak mengganggu saya lagi. Miller bergabung dengan KTM tahun ini dan terikat hingga musim 2024. Tapi dengan ketatnya persaingan untuk kursi pabrikan, posisinya dalam sorotan. Pekan lalu, ia mengakui di Misano bahwa ia kurang percaya diri. Pabrikan KTM selain memiliki Miller, mereka juga punya Brad Binder. Sementara untuk dua tim satelitnya, diisi Pol Espargaro dan Augusto Fernandez. Sampai saat ini, belum diketahui Acosta akan dimasukkan kemana, dan siapa yang akan terdepak.
I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ai Ogura tinggalkan Honda Tim Asia, terbuka peluang Mario Aji naik kelas ke Moto2. Peluang promosi ke kelas Moto2 semakin terbuka lebar bagi pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, menyusul kepindahan Ai Ogura pada musim 2024. Mario Aji dan Ai Ogura sebelumnya berkompetisi dalam proyek Honda Tim Asia di ajang MotoGP. Ai Ogura, yang saat ini bersama Songkiat Chantra di Honda Tim Asia untuk kelas Moto2, akan meninggalkan tim tersebut pada musim depan setelah menerima tawaran dari tim MT Helmets MSI. MT Helmets MSI meresmikan duet pembalap Ai Ogura dan Sergio Garcia untuk kelas Moto2 pada musim 2024. Kepala tim MT Helmets MSI, Theo Martin, menyatakan kegembiraannya atas dua pembalap tersebut, mengakui bahwa mereka memiliki kemampuan berkendara yang luar biasa. Ini membuka peluang bagi tim untuk mencapai hasil yang sangat baik di kelas menengah MotoGP pada tahun mendatang. Twitter @denkmit memposting informasi yang membocorkan Mario Aji akan gantikan Ai Ogura di Moto2. Twitter, Denkmit. Kabar menarik datang dari jurnalis MotoGP terkenal, Simon Patterson, yang mengumumkan perkiraan penggantian Ai Ogura di Honda Tim Asia oleh Mario Aji. Dalam kicauan di akun Twitternya, @denkmit, Patterson menyatakan, "Dari apa yang saya dengar, Ogura akan digantikan Mario Aji di HTA, Honda Tim Asia." Promosi Mario Aji ke kelas Moto2 memiliki potensi besar untuk mengubah jalur karir pembalap muda asal Magetan, Jawa Timur, ini. Postur tubuh yang lebih besar dari rata-rata di kelas Moto3 telah membatasi potensinya. Dengan tinggi badan 171 cm dan berat badan 67 kg, Mario memiliki postur yang lebih besar daripada pesaing-pesaingnya di Moto3. Saat berbicara tentang dampak postur tubuhnya di dunia balap, terutama di kelas yang sangat kompetitif seperti Moto3, penting untuk memperhitungkan perbedaan berat badan yang signifikan dengan pesaingnya. Dalam dunia balap, di mana setiap komponen kendaraan harus seefisien mungkin, perbedaan berat badan dapat memengaruhi performa motor, khususnya dalam hal manajemen ban dan umur ban. Oleh karena itu, promosi ke kelas Moto2 yang lebih cocok dengan postur tubuhnya bisa membawa peluang baru untuk Mario Aji dalam mengejar kesuksesan di ajang balap motor tingkat dunia. Belum bawa hasil maksimal di San Marino, Mario Aji bersiap hadapi Moto3 India. Pembalap muda Indonesia Mario Aji sudah menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 San Marino pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Namun dalam ajang bergengsi tersebut, sayangnya ia belum bisa membawa hasil maksimal di sesi tersebut. Saat itu, Mario Aji hanya bisa menempati peringkat ke-12 di sesi di kualifikasi 1, Q1, Moto3 San Marino 2023 dengan catatan waktu 1 menit 43,817 detik. Hasil ini membuat pembalap Honda Tim Asia tersebut tidak bisa lolos ke sesi Q2. Sebelum menjalani sesi kualifikasi Moto3 di sirkuit Misano, Mario Aji menjelaskan bahwa motor balapnya mengalami masalah. Namun ia mengaku motornya sudah semakin membaik setelah memainkan sesi kualifikasi. "Tentu akhir pekan ini sangat berat bagiku. Setiap sesi adalah perjuangan. Motor menjadi lebih baik setiap kali saya berada di trek, tetapi diperlukan lebih banyak perbaikan," kata dia dalam keterangan resminya. "Agar bisa berlari dengan catatan waktu di kisaran 42 detik, kami perlu cermat mencermati detail dan menyiapkan mesin untuk balapan. Tapi aku juga harus berubah," kata dia menambahkan. Sebelumnya, Mario Aji mengatakan motor balapnya selalu terangkat dari aspal saat menjalani sesi latihan bebas, FP, Moto3 San Marino 2023. "Hari yang berat bagi saya perlu menyesuaikan banyak hal. Di FP1, saya punya masalah dengan grip, saya merasa motor selalu melayang, tanpa cukup kontak antara ban dan aspal," jelas Mario Aji. Mario Aji nantikan balapan perdana di Moto3 India. Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji, Honda Tim Asia, mengatakan tidak sabar untuk melakukan balapan perdananya di Moto3 India, yang akan bergulir di sirkuit internasional Bud, 22-24 September.
Kami akan segera beralih ke India, sebuah trek yang belum pernah kami coba dan lalui sebelumnya. Ini bisa menjadi sebuah peluang yang bagus buat saya, kata Mario, dikutip dari keterangan resmi Honda Tim Asia, Senin. Adapun Mario menyelesaikan balapan di Moto3 San Marino di P26, setelah memulai dari posisi yang sama, pembalap asal Madiun, Jawa Timur. Itu mengaku balapan di sirkuit Misano sangatlah menantang baginya. Akhir pekan itu adalah salah satu yang terberat dalam karir saya. Saya sudah berjuang sejak latihan pertama. Saya telah melakukan yang terbaik. Tapi itu tidak cukup untuk mengejar kelompok depan. Apalagi saya memulai dari belakang, ujar Mario. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.